Memberikan umpan balik yang tepat waktu dan tepat sasaran adalah kunci pembelajaran. Namun, sebagai seorang guru, memberikan umpan balik kepada puluhan atau bahkan ratusan siswa tentunya tidak mudah secara waktu dan tenaga. Bagaimana ya kita bisa memberikan umpan balik dengan efektif dan efisien? Berikut adalah 4 tips yang dapat membantu Bapak Ibu guru sekalian dalam memberikan umpan balik. Halo semuanya, salam kenal, nama saya Amelia dari channel Ruang Edukator. Kami percaya pendidikan yang terbaik bukanlah pendidikan yang informatif, melainkan pendidikan yang transformatif. Buat teman-teman pendidik yang baru mampir ke channel Ruang Edukator, please consider to subscribe. Siapa tahu channel kita dapat memberikan insight yang membuat para pendidik sekalian makin transformatif. Memberikan umpan balik adalah kewajiban kita sebagai guru dan merupakan hak bagi anak-anak didik kita. Pada saat kita memberikan umpan balik, anak-anak jadi belajar area apa atau hal-hal apa yang mereka lakukan dengan benar dan area atau hal-hal apa yang mereka masih perlu tingkatkan. Apabila mereka mendapatkan informasi ini, tentunya mereka dapat menggunakannya untuk meningkatkan kemampuan mereka. Sebelum kita bicara tentang tips dan strategi, ada baiknya kita mengingat kembali apa sih yang menjadi kriteria sebuah umpan balik yang efektif. Umpan balik yang efektif pertama diberikan tepat waktu. Apabila Anda menahan umpan balik lama dari kejadian atau lama dari tugas diberikan, maka umpan balik tersebut tidak lagi efektif. Umpan balik paling efektif diberikan setelah tugas selesai dikerjakan, sehingga anak-anak masih fresh dalam ingatan mereka hal apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka bisa meningkatkannya. Yang kedua, umpan balik yang baik spesifik pada kompetensi yang ditarget. Dalam pembelajaran, umpan balik tentunya berkaitan dengan tujuan pembelajaran itu sendiri, bukan umpan balik mengenai karakter ataupun personality anak-anak di dalam kelas. Jadi pastikan umpan balik Anda spesifik kepada tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin diraih. Yang ketiga, umpan balik yang efektif memberikan solusi atau cara peningkatan. Pastikan pada saat memberikan umpan balik, bukan hanya Anda berkata ini baik atau ini kurang, tapi berikan juga cara-cara atau tips bagaimana anak-anak bisa meningkatkan apa yang masih kurang. Yang keempat, umpan balik yang efektif diberikan secara positif. Ingat bahwa tidak ada yang suka dikritik. Oleh karena itu, memberikan umpan balik juga merupakan sebuah seni. Berikan dengan kalimat-kalimat yang positif dan membangun, serta mendorong anak-anak untuk mencoba apa yang Anda sarankan. Nah, itu tadi adalah kriteria-kriteria umpan balik yang efektif. Lalu bagaimana ya kita bisa memberikan umpan balik kepada anak-anak dengan lebih efektif, terutama apabila kita memiliki kendala waktu dan tenaga. Yang pertama, Anda bisa gunakan pastinya teknologi. Menggunakan teknologi atau platform dapat memudahkan Anda dalam memberikan feedback kepada anak-anak. Contohnya, pada saat Anda menggunakan quizzes, anak-anak telah mendapatkan umpan balik soal mana yang mereka salah dan apa jawaban benarnya. Anda juga bisa memberikan umpan balik tidak hanya dalam bentuk tulisan yang mungkin lebih memakan waktu, Anda bisa memberikannya dalam bentuk audio ataupun video. Contoh platform yang Anda bisa gunakan adalah Flipgrid. Bukan itu saja, AI seperti ChatGPT dapat juga menjadi salah satu platform yang memberikan feedback kepada tulisan anak-anak. Jadi Bapak Ibu gunakan teknologi untuk memberikan feedback lebih efektif kepada anak-anak. Tips yang kedua adalah gunakan bank umpan balik. Miliki bank data di mana Anda menyimpan umpan balik yang spesifik. Sehingga pada saat Anda harus memberikan umpan balik kepada siswa, Anda tidak perlu berpikir berulang-ulang, tapi bisa mengambil dari bank data umpan balik yang sesuai dengan kebutuhan anak. Misalnya Anda mengajar menulis, biasanya kita punya kriteria seperti kerapian, punctuation, tata tulis, dan sebagainya. Anda bisa mulai mengumpulkan bank data umpan balik Anda dari sekarang. Untuk tipe-tipe tugas atau kompetensi yang sama, tentunya bank data ini akan sangat berguna dalam pemberian umpan balik. Tips yang ketiga, gunakan self-evaluation. Umpan balik tidak harus dari Anda. Anak-anak sendiri dapat diajarkan menjadi pembelajar yang reflektif dengan cara mengevaluasi pekerjaan mereka sendiri berdasarkan rubrik penilaian yang tersedia. Pastikan Anda membagikan dan menjelaskan kepada anak-anak rubrik penilaian yang Anda berikan. Saat anak-anak telah memahami rubrik penilaian, minta mereka untuk mengevaluasi pekerjaan mereka sendiri serta menuliskan area-area apa saja yang masih perlu peningkatan. Pada saat melakukan self-evaluation, anak-anak juga belajar menjadi self-regulated learner. Yang keempat, anak-anak juga bisa mendapatkan umpan balik dari rekan sebaya.
Bagikan rubrik penilaian kepada seluruh anggota kelas, minta mereka pahami rubrik penilaian dengan baik, dan minta mereka untuk mengevaluasi pekerjaan rekan mereka, serta memberikan masukan dan solusi yang tepat. Jadi bukan hanya menghemat waktu kita sebagai seorang guru, tetapi banyak keterampilan-keterampilan lain yang anak-anak kembangkan pada saat mereka memberikan peer evaluation. Nah, para pendidik sekalian, semoga tips-tipsnya berguna. Apabila Anda juga memiliki strategi khusus dan efektif dalam memberikan umpan balik, jangan lupa untuk share juga di kolom komentar ya. Dan apabila video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan ini kepada pendidik-pendidik lainnya. Bersama-sama kita maksimalkan proses pembelajaran dengan pemberian umpan balik yang efektif. Cek juga video-video kita lainnya ya. Selamat mengajar dan selamat mentransformasi kehidupan.